Kasus pencabulan yang terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren, terus jadi sorotan. Seorang istri di Depok, Jawa Barat diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Kamera CCTV terlihat pertengkaran serta kekerasan dilakukan suami terhadap istrinya yang terjadi di rumahnya beberapa waktu lalu. Ironisnya, pelaku sempat mengancam dengan pisau terhadap sang istri di depan anak-anaknya. Dalam wawancara dengan tim VOA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan kesetaraan perempuan di tanah air bahkan masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Selamat datang di tahun 2024, di mana kehidupan tak akan lebih mudah, khususnya bagi kita, para perempuan. Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan riset yang berbasis di Singapura, Value Champion menemukan bahwa Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari 14 negara Asia Pasifik yang dianalisis, India, Indonesia, dan Filipina dianggap sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan. Akses di bawah standar untuk perawatan kesehatan, lemahnya undang-undang tentang keselamatan perempuan, dan ketidaksetaraan gender secara umum adalah alasan mengapa ketiga negara tersebut berada di posisi 3 terbawah. Banyak hal-hal yang membuat para perempuan merasa struggling dengan kehidupannya. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus yang menimpa para perempuan selama ini. Kejahatan, kekerasan, ketidakadilan masih sering terjadi kepada perempuan hingga mereka merasa tidak aman. Maka dari itulah, ada yang namanya Komnas Perempuan yang secara tidak langsung juga menyadarkan para masyarakat bahwa para perempuan juga memiliki hak atas rasa aman dan sejahtera, otonomi perempuan, dan kesetaraan serta keadilan gender. Jika begitu, mari mulai melakukan perubahan dari dasar. Apa yang harus kita ubah? Stigma. Stigma masyarakatlah yang mendasari itu semua. Cara pandang dan anggapan mereka terhadap perempuan merekonstruksi isi pemikiran mereka dan kemudian berpengaruh dalam bagaimana cara mereka memperlakukan perempuan. Ada beberapa faktor yang membuat perempuan jumlahnya sedikit untuk masuk dan berkontribusi dalam perpolitikan, yaitu karena faktor kultural dan struktural. Kemudian, untuk informan dalam biografi ini adalah Ibu Baik Lili Handayani yang pernah menjadi dosen di program studi sosiologi Universitas Jember. Beliau mencalonkan diri sebagai DPR RI melalui partai PKS. Alasan Bu Lili mencalonkan diri sebagai DPR RI adalah karena beliau ingin ketika menjadi anggota DPR RI, maka dapat mempengaruhi perpolitikan yang ada di Indonesia untuk ke arah yang lebih baik, terutama menyampaikan hak-hak perempuan yang belum terjamah oleh pemimpin laki-laki. Kami sempat bertanya kepada Ibu Lili dengan kesibukan beliau menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suaminya, memiliki usaha nasi kebuli Cak Kaji, turut serta dalam komunitas perempuan tangguh bencana, dan mencalonkan diri sebagai DPR RI. Bagaimana beliau membagi waktu menjalankan aktivitas tersebut? Bu Lili mengatakan bahwa beliau ingin menjadi perempuan sesuai dengan karakter, keinginan, impian, dan idealismenya. Beliau ingin menjadi perempuan sesuai dengan keinginannya, yaitu menjadi perempuan seperti bukan perempuan pada umumnya. Bahwa menurut Sartre,
seharusnya menentukan standar-standar di dalam hidup yang dijalaninya. Pilihan hidup yang dipilih atas pilihannya sendiri tanpa berpusat kepada yang universal. Tindakan yang dimunculkan atau dilakukan oleh Bu Lili karena keinginan di dalam dirinya sendiri tanpa beliau harus menjadi seperti perempuan pada umumnya, bahwasanya sebagai perempuan dalam anggapan masyarakat pada umumnya cukup menjadi perempuan yang bisa memasak, berdandan, dan mengurus anak serta suami. Akan tetapi, Bu Lili ingin menjadi perempuan yang punya kontribusi atau manfaat bagi keluarga sekaligus bagi masyarakat secara luas, khususnya bagi sesama perempuan, yaitu dengan mencalonkan diri sebagai DPR RI melalui Partai PKS. Untuk alasan saya terjun di dalam dunia politik, karena saya begini, saya berharap bisa menjadi bagian dalam proses pembangunan bangsa ini. Karena saya di situ diberi kesempatan dan mampu untuk bisa ikut serta di dalam politik, mengambil atau menjadi perwakilan daripada masyarakat, dan harapan saya dalam proses politik itu saya bisa mempengaruhi politik itu menjadi lebih baik, lebih memiliki harapan, dan kedepannya lebih bisa memajukan bangsa dan negara ini. Kalau ada yang bertanya, ngapain sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi gitu? Itu menurut saya pertanyaan yang sangat lucu dan sangat tradisional. Ya. Kenapa? Karena perempuan itu yang harusnya paling cerdas gitu. Kenapa? Karena di tangan dia, yang dia itu adalah seorang manajer rumah tangga. Di tangan dia itulah anak-anak masa depan, putra-putri masa depan itu akan dididik. Putra-putri masa depan yang akan memimpin bangsa 40 tahun lagi, 20 tahun lagi, ada di tangan perempuan-perempuan ini. Kalau perempuannya tidak cerdas, tidak memiliki visi, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki ilmu, pendidikan, bagaimana hasilnya? Bagaimana dia akan membuat sosok yang bisa memimpin bangsa kita di sini? Karena perempuan itu adalah ibu sekaligus sekolah bagi anak-anaknya. Bayangkan, cara makan saja itu yang mengajarkan siapa? Perempuan. Cara mengucapkan huruf, kata, cara berbicara, cara berjalan, cara mengurus dirinya sendiri, itu semua yang mengajarkan. Terus mungkin ada yang bertanya, ngapain kalau cuma sekedar kayak gitu harus sekolah? Salah pertanyaan. Sangat salah cara pandang diri. Karena kalau orang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, yang bagus, nanti dia tidak akan memiliki sudut pandang dalam mendidik anak. Saya sendiri menyadari waktu luang saya itu sangat banyak. Aktivitas kita sebagai dosen atau sebagai pekerja itu kan kita selesaikan sebenarnya di kantor, atau mungkin kalaupun kita bawa pulang masih bisa kita atur jam untuk mengerjakannya. Jadi saya biasanya ya ketika saya jadi dosen itu saya misalkan tidur itu habis sholat isya, nanti jam 10 malam ketika anak-anak saya sudah tertidur semua, saya klonin dulu. Kemudian jam 12 malam saya bangun, saya mengerjakan kerjaan-kerjaan kantor yang belum selesai. Ya. Nah, setelah itu selesai, beres kan, saya tidak mau menunda-nunda pekerjaan. Tidak mau menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau menunda-nunda pekerjaan, otomatis pekerjaan yang lain juga nanti akan tertunda. Dan begini, prinsip saya itu satu. Saya tidak mau menjadi perempuan yang kebanyakan. Saya ingin menjadi perempuan yang punya karakter yang baik, karakter sesuai dengan impian saya, karakter sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan idealisme saya.